Bu Neni merasakan bulu kuduknya merinding. Sebuah suara terdengar samar memanggil namanya. Dia celingukkan mencari sumber suara. Siapa itu? Teriak Bu Neni dengan perasaan takut. Suasana kembali sepi. Yang terdengar hanya gesekan dedaunan pepohonan dan hembusan angin kencang. Sesekali terlihat cahaya kilatan di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Shin Yi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Culik Misteri. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang lumayan seram. Oke, dari sebuah kisah nyata juga. Jangan lupa bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, dan komen ya, supaya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Keesokan harinya, berdasarkan cerita dari kelima pemuda itu, yaitu Ijul, Aruf, Iyang, Topik, dan Jono, tentang peristiwa semalam di pemakaman, maka warga desa berduyun-duyun untuk melihat sendiri. Tetapi si Budi tak ditemukan di sana. Budi ditemukan warga berada di pasar dan sudah menjadi gila dengan pakaian yang compang-camping. Tidak ada keterangan apapun yang bisa diminta atau didengar dari Budi, karena dia kini menjadi gagu. Tubuhnya pun tercium aroma busuk seperti bangke. 7 malam tahlilan di rumah Mutia telah selesai, tetapi malam-malam berikutnya teror dari pocong sang marbot masih menghantui warga desa. Mbah, kematian Tarman, marbot musara kita benar-benar membuat resah. Di desa kita, sudah beberapa orang datang kepada saya untuk meminta agar terornya bisa segera berakhir. Tetapi sebagai orang yang dituakan di desa ini, tentu saja pertimbangan dari Mbah Habib sangat saya tunggu. Ustadz Bakri menjelaskan persoalan yang sedang terjadi. Mbah Habib menghisam dalam rokok-rokok dintingnya yang beraroma kemenyan itu. Kemudian dihembuskan sehingga ruangan luas rumah Mbah Habib jadi dipenuhi aroma kemenyan. Kedua alis matanya tampak berkerut, tanda berpikir keras. Berita tentang teror pocong Kang Tarman ini bukannya tak sampai ke telinga Mbah Habib, tetapi sepertinya Mbah Habib punya pertimbangan lain, sehingga belum melakukan tindakan apapun. Namun, didesakan warga kepada Ustadz Bakri membuat sang Ustadz hari itu terpaksa mengunjungi Mbah Habib, selaku orang pintar yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang hal-hal berbau gaib ini. Bakri, aku sudah tahu tentang berita pocong itu, dan pada malam kejadian kematian Tarman, aku sedang mengobati cucunya Mbah Ratmi, Cipio. Mbah Habib memulai ceritanya. Kenapa dengan cucunya Mbah Ratmi itu, Mbah? Ujar Ustadz Bakri penasaran. Ada yang aneh dengan bayi cucunya. Pada rambutnya di bagian kening tumbuh sehelai bulu babi. Untunglah Mbah Ratmi bersikap waspada dan langsung membawanya kemari, sehingga masih bisa kutangani. Sepanjang malam, bayi Pio itu menangis dengan tubuh yang terasa panas. Mbah Ratmi itu bukan orang biasa. Dia tahu ada yang tak beres dengan cucunya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkannya. Malam itu juga aku sholat hajat untuk meminta petunjuk, dan aku berhasil mencabut bulu babi itu. Tak lama berselang, aku mendengar ribut-ribut warga tentang matinya Tarman di musola. Lantas, apakah ada kaitannya antara sakitnya bayi Pio dengan kematian Tarman? Tanya Ustadz Bakri. Sejenak, Mbah Habib memandang ke langit-langit rumahnya. Tarman itu melakukan pesugihan, bersekutu dengan siluman babi dari Gunung K. Pio adalah salah satu yang akan dijadikan tumbalnya. Maka pada malam aku menyembuhkannya Pio, malam itu juga menjadi malam naas si Tarman, sehingga siluman babi itu meminta nyawanya. Mbah Habib akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya di balik kematian Tarman. Pantas saja,
2 minggu sebelumnya, Tarman berpamitan untuk pulang ke J. Katanya menengok keluarga yang sakit bersama saudaranya, Bu Neni. Aku benar-benar tak menyangka kalau kepulangannya ke Jawa itu untuk mencari pesugihan. Lantas, di mana Bu Neni sekarang? Tanya Mbah Habib. Baru siang tadi berangkat. Katanya mau pindah kembali ke J. Celaka. Dia pasti akan diburu juga oleh pocongnya Tarman. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menangani pocongnya Tarman, Mbah? Tanya Ustadz Bakri penuh resah. Aku sudah memikirkan hal itu, Bakri. Besok malam, tepat malam Jumat Kliwon adalah saat yang tepat untuk memusnahkan pocong itu. Aku memintamu dan beberapa warga untuk menemaniku ke kuburannya Tarman. Mobil truk yang ditumpangi Bu Neni telah meninggalkan kota menuju J. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Sementara setelah keluar dari kota, mobil truk itu kini melewati ruas jalan yang sepi. Yang di kiri kanannya hanya hutan belantara yang lebat. Kalaupun ada beberapa rumah penduduk, hanya tampak sekali saja dilewati. Bu Neni ketakutan dan setengah mati. Sejak kematian Tarman, saudaranya itu, dia jadi dihantui rasa bersalah. Apalagi ketika ternyata Tarman yang berprofesi sebagai marabot itu malah gentayangan seperti pocong. Kini dia malah merasa terancam. Bu Neni khawatir, cepat atau lambat dia akan ketahuan juga. Makanya dia memutuskan pulang kampung saja untuk selamanya. Dan di kota J nanti dia bisa minta bantuan orang-orang pintar untuk meminta perlindungan. Namun, lamunan Bu Neni buyar seketika ketika sopir truk yang mengangkut barang-barangnya itu menginjak rem secara mendadak. Dengan kondisi jalan yang sepi dan lenggang itu memang membuat sopir truk mempercepat laju truknya, hingga dia tak sempat menghindar lagi saat sesuatu melintas di depannya. Ada apa, Min? Tanya Bu Neni. Anu Bu, saya sepertinya menabrak orang. Sopir goblok, makanya hati-hati bawa mobil. Aku memang pengen buru-buru, tapi ya ndak usah pakai ugal-ugalan juga. Parmin tak meladeni umpatan Bu Neni yang masih nyelocos itu. Dia bergegas turun. Bu Neni yang takut ditinggal sendirian mau tak mau ikutan turun. Heran, jelas-jelas tadi ada orang yang tertabrak trukku. Tapi kenapa gak ada sedikit pun bercak darahnya? Ibu, sini saja ya. Saya mau ngecek ke belakang dulu. Siapa tahu orang yang saya tabrak itu masih selamat. Parmin berjalan menyusuri jalan yang baru dilaluinya. Sedangkan Bu Neni hanya berdiri memperhatikan dari sisi truk. Neni, Bu Neni merasakan bulu kuduknya merinding. Sebuah suara terdengar samar memanggil namanya. Dia celingukan mencari sumber suara. Siapa itu? Teriak Bu Neni dengan perasaan takut. Suasana kembali sepi, yang terdengar hanya gesekan dedaunan pepohonan dan hembusan angin kencang. Sesekali terlihat cahaya kilatan di langit. Hujan memang sudah berhenti, tetapi kini perlahan rintik-rintik hujan mulai kembali turun. Neni, untuk kesekian kalinya, Bu Neni memalingkan wajahnya ke arah yang diduga sebagai sumber suara. Tetapi sepi, tak ada siapapun. Satu tangan dingin menepuk pundak Bu Neni. Ah, kamu Parmin, bikin kaget aku saja. Ternyata itu adalah Parmin yang kembali. Gimana, ketemu mayatnya? Parmin hanya menggeleng, lalu naik ke mobil truknya. Bu Neni ikut naik. Mobil mulai melaju perlahan. Min, aku tadi takut sekali. Ada suara yang memanggil namaku. Tapi aku tak tahu siapa dan dari mana. Parmin masih terdiam mendengar cerita Bu Neni. Yang memanggilmu dari tadi itu aku. Neni, kamu jangan lari. Kamu harus ikut aku. Ucap Parmin dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Bu Neni kaget mendengar kata-kata Parmin menengok ke arah Parmin. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Demi dilihatnya kalau sosok yang duduk di belakang kemudi bukanlah Parmin, melainkan pocong tanaman dengan kain kafannya yang lusuh, penuh bercak tanah. Bu Neni berontak, berusaha membuka pintu mobil truk. Tapi dipikirkan lagi akibatnya jika dia meloncat keluar dari mobil truk yang masih berjalan kencang itu, karena baginya tetap
Berada di truk yang dibawa pocongnya tanaman itu jauh lebih membahayakan. Pintu mobil tak bisa dibuka, jalannya pun oleng dan akhirnya meluncur deras menembus pembatas jalan. Dan mobil truk itu berguling meluncur deras masuk ke dalam jurang. Begitulah, Mbah, ceritanya. Saya lihat sendiri Bu Neni naik ke dalam mobil truk saya. Lalu, sosok yang melayang itu menembus masuk ke dalam truk. Saya sudah berteriak-teriak memanggil Bu Neni, tetapi dia tak mendengar. Mobil itu pun jalan. Saya berusaha mengejar, tapi Parmin tak menyelesaikan ceritanya yang saat itu diceritakan Mbah Habib. Mbah Habib cuman tersenyum, lantas mempersilahkan Parmin meminum air putih yang sudah diberi bacaan doa oleh Mbah Habib. Sepanjang Parmin bercerita tadi, Mbah Habib seakan melihat sendiri kejadian tragis yang berakhir dengan kematian Bu Neni. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Mbah Habib, Ustaz Bakri, dan beberapa warga akan berhasil memusnahkan pocong sang marbot keesokan malamnya? Lantas, apa yang melatari tanaman yang seorang marbot itu sampai memutuskan untuk melakukan kesesatan bersekutu dengan siluman babi? Jawabannya akan ada di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari kisah pocong sang marbot. Sampai ketemu di bagian limanya ya. Gimana guys ceritanya? Lumayan serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke. Gue ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, dan komen ya, supaya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tunggu kelanjutan ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam share. Oke.